Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Munawwaroh dengan NIM 204230232. Saya dari program studi PGRI. Izinkan saya mempresentasikan tugas UAS mata kuliah telaah kurikulum MI atau SD. Sebelum masuk ke telaah modul ajar saya akan menjelaskan sedikit bagaimana kurikulum di MI dan SD berubah dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Perbedaan mendasar K13 ke kurikulum Merdeka, di K13 semua mata pelajaran diajarkan terpisah dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang cukup padat dan rapat setiap tahunnya, sehingga waktu belajar tiap mata pelajaran cukup ketat. Di kurikulum Merdeka, beban belajar disusun per fase, bukan per kelas. Misalnya di fase A untuk kelas 1 dan 2 digabung, sehingga guru punya keluasan menyesuaikan kecepatan belajar anak, capaian pembelajaran atau CP yang ditulis lebih sederhana dan fleksibel. Lalu guru sendiri yang menurunkannya menjadi alur tujuan pembelajaran atau ATP dan modul ajar sesuai kondisi siswanya. Selain itu, kurikulum Merdeka juga menghadirkan proyek penguatan profil Pancasila atau P5 yang tidak ada di K13. Struktur mata pelajaran IPA dan IPS di SD digabung menjadi IPAS mulai dari kelas 3, akomodasi nilai-nilai keislaman di MI untuk madrasah ibtidaiyah. Nilai-nilai keislaman diintegrasikan melalui dua jalur. Pertama, melalui pembelajaran mata pelajaran PAI dan kedua bahasa Arab menjadi ciri khas MI. Kedua, melalui pengintegrasian nilai religius ke mata pelajaran umum. Misalnya doa sebelum belajar, sikap jujur, dan gotong royong yang dikaitkan dengan akhlak Islami, seperti yang akan saya tunjukkan di modul ajar matematika yang saya susun. Modul ajar yang saya buat ini berjudul yaitu Asiknya Mengenal Pecahan, mata pelajaran matematika untuk fase A kelas 2 dengan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Pertama, saya akan tunjukkan bagian CP diturunkan menjadi ATP. Di bagian CP diturunkan menjadi ATP. Di bagian kompetensi awal CP-nya berbunyi pada akhir fase A, peserta didik menunjukkan pemahaman pecahan sebagai bagian dari keseluruhan melalui konteks membagi benda atau kumpulan benda sama banyak dengan pecahan yang diperkenalkan adalah setengah dan seperempat. CP ini masih umum dan berlaku 2 tahun, yaitu kelas 1 dan kelas 2. CP yang umum ini saya turunkan menjadi tujuan pembelajaran yang lebih spesifik dan siap diajarkan dalam satu pertemuan, yaitu peserta didik mampu menunjukkan setengah dan seperempat dari bagian benda utuh, lalu mempraktikkannya lewat puzzle pecahan dan LKPD. Itulah disebut penurunan CP menjadi ATP, dari capaian besar per fase menjadi langkah-langkah pembelajaran yang konkret. Selanjutnya, saya tunjukkan letak pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasinya ada di kegiatan inti Sintak 2 dan 3, yaitu ketika guru membagi peserta didik dalam kelompok belajar dan dengan memperhatikan tingkat pemahaman masing-masing anak. Jadi anak yang belum lancar memahami pecahan dikelompokkan bersama anak yang sudah paham supaya bisa membantu ketika mengerjakan LKPD. Ini adalah bentuk diferensiasi proses karena cara pendampingan setiap kelompok bisa berbeda dan sesuai kebutuhan mereka. Untuk asesmen autentik ada bagian H dan I modul. Memakai 3 jenis asesmen, yaitu asesmen diagnostik lewat pertanyaan pemantik di awal, asesmen formatif berupa observasi sikap dan keterlibatan siswa saat menyusun puzzle,
puzzle pecahan dan diskusi kelompok, serta asesmen sumatif berupa soal esai di akhir pembelajaran. Ketiganya dilengkapi rubrik dengan nilai skor 1-4, sehingga penilaiannya bukan hanya hasil akhir tetapi juga dari proses belajar siswa. Dan itulah yang membuatnya autentik karena menilai kemampuan nyata anak bukan sekedar dari hafalan. Modul yang saya buat ini sudah sangat lengkap juga. Ada CP, P3, pemahaman bermakna, pertanyaan mantik, glosarium, dan LKPD. Nah, terlihat ini ada glosarium dan juga LKPD-nya. Sekarang saya akan tunjukkan buku teks matematika kelas 2 yang membahas materi pecahan. Di sini ada aktivitas yang meminta siswa membagi sebuah benda menjadi sebuah benda. Meminta siswa membagi sebuah benda, misalnya kue atau buah menjadi bagian yang sama besar. Lalu siswa diminta membandingkan hasil potongan mereka dan teman sebangku dan menjelaskan alasan apakah perbagian tersebut sudah adil atau belum. Aktivitas semacam ini sudah melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS untuk anak sekolah dasar, karena siswa tidak hanya diminta menghafal rumus, tetapi diajak menganalisis, membandingkan, dan memberi alasan atau justifikasi terhadap jawabannya sendiri. Ini sejalan dengan pertanyaan pemantik pada modul ajar saya, yaitu siapa yang pernah membagi kue kepada teman dan bagaimana cara agar kue dibagi bisa adil, dan juga mengajak anak berpikir kritis sejak awal pembelajaran. Dari hasil modul ajar dan buku teks tadi, saya ingin memberikan satu contoh kegiatan nyata pelaksanaan proyek P5 yang sekaligus mengandung nilai rahmatan lil alamin dan cocok diterapkan di MI atau SD. Contohnya adalah proyek berbagi itu adil, di mana siswa membawa bekal atau kue dari rumah, lalu dalam kelompok mereka berlatih membagi bekal tersebut sama rata kepada teman-temannya sambil menerapkan konsep pecahan setengah dan seperempat yang sudah dipelajari di modul ajar matematika. Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya berlatih konsep pecahan, tetapi juga menghayati nilai berbagi adil dan peduli terhadap sesama yang merupakan wujud nyata dari rahmatan lil alamin, yaitu menebar kasih sayang kepada semua makhluk. Kegiatan ini juga mengutamakan dimensi profil pelajar Pancasila, terutama gotong royong dan mandiri yang memang sudah dicantumkan dalam modul ajar saya. Demikian telah yang bisa saya sampaikan. Semoga kurikulum yang terus berkembang ini benar-benar bisa membentuk peserta didik yang cerdas secara akademik sekaligus berakhlak mulia. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.